Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah yang masih memberikan kepada kita sehat, afiat, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan kepada kita segala nikmatnya yang baik. Terutama nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Islam dan nikmat iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haram terbagi menjadi dua macam. I'lam annal harama imma li'ainihi wa imma li'aridhin. Haram itu yang pertama adalah ainnya haram, zatnya haram. Dan yang kedua disebut haram karena ada faktor dari luar yang menjadikan sesuatu tadi haram. Contoh terkait dengan haram yang memang zatnya haram adalah bangkai misalnya, atau khamr misalnya. Sedangkan haram yang merupakan faktor yang datang dari luar, ka'akhdhi amwalin nasi bil batil. Seperti seorang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan keras melarang seseorang mengambil harta dari yang haram. Dan larangan tadi bukan hanya pada satu ayat, tapi banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali jika itu didapat dengan cara tijarah, perdagangan. Yang keduanya saling ridho antara satu dengan yang lainnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mengambil harta yang haram itu memiliki athar, ada efek. Yang efeknya tidak pendek tapi efek yang panjang sekali. Maka hindari oleh kita mendekati yang haram, bahkan mengambil yang haram. Apa di antaranya terkait dengan efek mengambil barang yang haram? Yang pertama, zawalu hasanatihi. Yang pertama, pasti orang yang mengambil barang yang haram dipastikan akan kehilangan kebaikan yang telah dilakukannya. An Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanat mithlu jibali tihama. Dari Salim, pembantu Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanat mithlu jibali tihama. Akan didatangkan satu kaum pada hari kiamat, mereka membawa pahala, membawa kebaikan sebesar jibal tihamah, sebesar gunung Tihamah. Hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba'an. Ketika sampai dia membawa kebaikan tadi, ternyata kebaikannya haba'an, hilang, tidak tersisa. Summa qadzafahum finnar, hingga kemudian kaum ini dilemparkan ke dalam api neraka. Wa qala Salim, berkata Salim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan demi ibuku, demi Allah, halilana haula'il qaum, tolong beritahu kepadaku bagaimana keadaan kaum ini ya Rasulullah, hatta na'rifahum, hingga kami mengetahuinya. Fawalladhi ba'atha bil haqq inni atakhawwafu an akuna minhum. Sesungguhnya demi Allah, aku khawatir tercatat menjadi orang yang berada di dalam kelompok tersebut. Wa qala ya Salim, ama innahum kanu yasumuna wa yusalluna. Apa kata Nabi SAW? Wahai Salim, sesungguhnya mereka berpuasa, mereka sholat, walakinnahum idza arada lahum syai'un minal haram wasabu alaihi, akan tetapi ketika disodorkan kepada mereka barang-barang haram, mereka kemudian menghampirinya. Fa'adhadallahu ta'ala a'malahum, maka Allah batalkan semua amal kebaikan mereka. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Apa yang kedua? Istihqaquhu duhulan nar. Seseorang yang mengambil barang yang haram, mengambil harta yang haram, dan kemudian mengkonsumsinya, dipastikan masuk ke dalam neraka. Kana al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, iktasibu minal halal wa tasaddaqu minhu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubali Allahu bihi min aina yudkhiluhu an-nar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja yang tidak memperdulikan dari mana dia ambil itu hartanya, dia tidak perhitungkan di mana dia ambil itu harta, bagaimana dia ambil itu harta, bagaimana status harta yang diambil tadi, apakah halal ataukah haram, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan dirinya, ditempatkan dia di dalam neraka di bagian yang mana saja. Allah tidak peduli. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keras Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang yang mengambil harta dari yang haram. Yang ketiga, syiddatu hisabihi yaumal qiyamah. Seseorang yang mengambil harta dari yang haram dipastikan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisaban yang keras. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis. Naqala At-Taj As-Subki fi tabaqatihi anil Imam Al-Ghazali min asna'i wasiyatin lahu li ba'di ahli asri. Ada satu wasiat dari Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu kepada masyarakat di zamannya, yang ditukil oleh At-Taj As-Subki radhiyallahu taala anhu, bahwa manusia terkait dengan hartanya terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang mengambil harta dari sumber yang halal, kemudian dinafkahkan kepada yang haram, sumbernya halal, dan kemudian dinafkahkan kepada yang haram. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang ini?
Allah katakan kepada orang ini, wahai engkau, masuklah engkau ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang mengambil harta dari sumber yang haram, kemudian dinafkahkan kepada yang halal. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mengambil harta dari sumber yang haram dan yang dinafkahkan kepada yang halal? Allah katakan kepada orang ini, masuklah engkau ke dalam api neraka. Yang ketiga, seseorang mengambil harta dari sumber yang haram, kemudian dinafkahkan kepada yang haram, jelas Allah akan katakan kepada orang ini, wahai engkau, wahai fulan, masuklah engkau ke dalam api neraka. Yang keempat, orang yang mengambil harta dari yang halal dan kemudian dinafkahkan kepada yang halal. Pertanyaannya, apakah orang ini akan dimasukkan dalam surga? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini belum tentu dimasukkan dalam surga, karena Allah akan menahan orang ini mempertanyakan hal-hal penting darinya. Apa yang ditanya? Apa pertanyaan Allah kepadanya? Apa hisaban Allah kepada orang yang mengambil harta dari yang halal dan menafkahkan kepada yang halal? Allah mengatakan kepadanya, wahai fulan, apakah harta yang halal yang kau terima itu tidak membuatmu lupa kepadaku? Tidak lupa sholat, tidak lupa puasa Ramadan, tidak menggeser waktu sholat, tidak menjadikan waktumu kepadaku itu hilang. Ketika si hamba mengatakan, tidak ya Rabb, aku tahu bahwa apapun yang aku terima itu adalah merupakan karunia darimu. Aku tidak lupa padamu. Aku datang kepadamu bersyukur. Aku sholat untuk bersyukur padamu. Aku puasa untuk bersyukur kepadamu. Ketika si hamba tadi menyadari hal itu dan mengatakan hal itu, maka dia selamat dari pertanyaan yang pertama. Jika tidak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Yang kedua, Allah akan bertanya jika dia selamat dari pertanyaan yang pertama. Allah akan bertanya, wahai fulan, apakah harta yang halal yang kau terima dan kau nafkahkan kepada yang halal tidak membuatmu sombong di hadapan makhluk? Jika si hamba tadi mengatakan, ya Rabb, aku malu untuk sombong di hadapan makhluk, karena aku tahu tidak ada yang aku miliki. Seluruh apa yang aku terima adalah milikmu ya Rabb. Maka si hamba tadi akan selamat dari pertanyaan yang kedua. Tapi jika tidak, Allah akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Yang ketiga, jika dia selamat dari pertanyaan pertama, selamat dari pertanyaan yang kedua, Allah akan tanyakan kepadanya, wahai fulan, apakah harta yang halal yang kau terima dan yang telah kau nafkahkan dengan cara yang halal, telah kau bagi dengan adil? Kau bagi kepada ayahmu, kau bagi kepada ibumu sebagai nafkah untuk mereka. Dan berikutnya kau bagi kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu. Tidak kau dahulukan pemberian nafkahmu kepada anak istrimu mendahului nafkah kepada kedua orang tua. Dan juga kau bagi kepada yang lain, yang berhak, yang telah kau kutitipkan harta itu kepada hartamu. Jika dia mengatakan, ya Rabb, aku telah bagi dengan cara adil ya Rabb, aku telah berikan dengan cara yang adil ya Rabb, jika itu jawabannya, maka selamatlah si fulan ini yang mendapatkan harta dari yang halal dan kemudian dinafkahkan kepada yang halal. Allah masukkan ke dalam surga. Waj'alna minhum ya Rabb. Tapi jika tidak, jawaban yang ketiga ini kemudian membuat dia gagal menjawabnya, dia tidak adil memberikannya, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jika harta yang halal, yang dinafkahkan kepada yang halal, bisa membuat seseorang masuk ke dalam neraka, bagaimana jika sumbernya haram dan kemudian dinafkahkan kepada yang haram, atau sumbernya haram dinafkahkan kepada yang halal, atau sumbernya halal kemudian dinafkahkan kepada yang haram? Dipastikan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, efek dari mengambil barang yang haram dan mengkonsumsinya, ada muqabuli a'malihi wa salatihi. Allah tidak akan menerima amalnya, Allah tidak akan menerima salatnya.
Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yaqbalullahu salatal abdi wa fi jawfihi syai'un min haram. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah tidak akan menerima salat seorang hamba yang di dalam dirinya, di dalam perutnya, di dalam dagingnya ada harta yang haram. Dan yang kelima, la yuwaffaqu li amali shalihat. Orang yang mengkonsumsi barang yang haram, Allah tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh. Jauh dari amal saleh. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Al-Qut Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala an, wal amwal al-haram ma taruhu illa fil haram. Harta yang haram tidak akan lari kecuali kepada yang haram. Wa idza aradta an ta'rifa malan, ketika kemudian kita ingin menguji apakah harta kita halal ataukah harta kita haram, maka ujilah dengan melihat kemana kita tasarrufkan ini harta. Apakah kepada yang halal ataukah kepada yang haram? Jika sumbernya haram, maka umumnya akan ditasarrufkan kepada yang haram. Jika sumbernya halal, maka umumnya akan tergerak diri kita, lahir dan batin kita untuk memberikannya kepada yang halal. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hindari oleh kita mendekati harta yang haram. Di antaranya adalah syubhat yang tidak jelas apakah itu halal, apakah itu haram, karena syubhat pada hakikatnya lebih dekat kepada yang haram. Yang juga harus kita hindari adalah berlebihan mengambil harta yang halal. Mimbabil wara', tujuannya untuk menghindari dari segala sesuatu yang haram. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari segala sesuatu yang Allah tidak suka. Karena hidup kita adalah milik Allah. Lahir dan batin kita adalah milik Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita adalah milik Allah. Maka hidup sesuai dengan apa maunya Allah. Apa yang kita ambil, apa yang Allah suka. Apa yang kita lakukan, apa yang Allah suka. Apa yang kita tasarrufkan, apa yang Allah suka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan menjaga lahir batin kita seluruhnya, dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, bersih dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.